Angin senja yang sejuk berhembus melalui jendela kamarku yang terbuka, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang jarang kutemui dalam beberapa tahun terakhir. Di tanganku, segelas teh hangat yang baru saja dibuat oleh Ibu Sari, pengasuhku, masih mengepul asap tipis. Rasanya pas, tidak terlalu manis, persis seperti yang kusuka. Selama 20 tahun ini, dia hampir tidak pernah salah. Duduk, Bu, kataku, menunjuk ke kursi kosong di seberangku. Ibu Sari, dengan rambutnya yang sudah lebih banyak uban daripada hitam, tersenyum lembut dan duduk. Tangannya yang berurat, terlihat oleh usia dan pekerjaan, terlipat rapi di atas pangkuannya. Dia selalu begitu, penuh dengan kerendahan hati yang tulus. Terima kasih, Pak Warsito, bisiknya. Kami duduk dalam hening selama beberapa saat, menikmati detik-detik tenang sebelum aku menyampaikan keputusan yang telah matangku pendam selama berbulan-bulan. Hatiku berdebar, bukan karena ragu, tapi karena lega. Seperti beban berat akhirnya akan berpindah-pundah. Ibu Sari, mulutku pecah membelah kesunyian. Hari ini, notaris akan datang. Semua proses hukumnya sudah selesai. Rumah ini, tabungan, deposito, dan saham-saham itu semuanya sekarang resmi atas nama Ibu. Air mata segera memenuhi mata wanita tua di hadapanku. Dia mengangkat ujung kebayanya, menyeka sudut matanya yang berkaca-kaca. Pak Warsito, ini terlalu besar. Saya tidak pantas. Suaranya bergetar. Justru Ibu yang paling pantas. Bantahku, suaraku tegas namun hangat. Selama 20 tahun, Ibu yang menemani saya melalui sakit-sakitku. Ibu yang mendengarkan keluh kesah saat istri saya meninggal. Ibu yang selalu ada ketika anak-anak saya. Aku berhenti, menahan getir yang menggelitik di tenggorokan. Ketika anak-anak saya terlalu sibuk untuk sekadar menelepon. Pikiranku melayang ke masa lalu. Ibu Sari datang ke rumah ini ketika anak bungsuku, Adi, baru lulus SMA. Waktu itu, dia hanya sebagai pembantu rumah tangga. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika anak-anakku satu persatu meninggalkan rumah untuk mengejar karir dan kehidupan mereka sendiri, peran Ibu Sari bergeser. Dari sekadar membersihkan rumah, menjadi peneman makan siang, pendengar setia cerita-cerita masa laluku, hingga perawat yang sabar ketika stroke pertama menghampiri 5 tahun yang lalu. Saat itu, aku terbaring lemah di rumah sakit. Rina, anak perempuanku yang menjadi marketing director di sebuah perusahaan multinasional, hanya bisa mampir 2 hari sebelum terbang ke Singapura untuk sebuah deal penting. Tommy, si sulung yang membangun bisnis startup-nya, mengirimkan uang yang banyak untuk perawatan, tapi jarang sekali datang. Adi, si bungsu, lebih sering mengirim pesan singkat menanyakan kondisiku daripada menelepon langsung. Yang selalu ada di samping tempat tidurku, menggenggam tanganku yang lemah, adalah Ibu Sari. Dialah yang dengan sabar menyuapiku bubur, membantuku berjalan pelan-pelan saat terapi, dan membacakan koran untukku saat mataku masih terlalu kabur untuk membaca. Anak-anak Bapak sibuk, Pak. Mereka sedang berjuang di usia muda. Begitu selalu katanya, mencoba membela mereka. Tapi aku bisa melihat di balik senyumnya yang simpul, ada keprihatinan yang sama yang kurasakan. Kebesaran hati itulah yang justru semakin mengokohkan niatku. Setelah pulang dari rumah sakit, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai memperhatikan dengan lebih saksama. Panggilan video dari anak-anakku jarang sekali terjadi. Jikapun ada, latar belakang mereka selalu sibuk, di bandara, di kantor larut malam, atau di sela-sela meeting. Percakapan kami pendek dan terburu-buru, penuh dengan istilah-istilah bisnis yang tidak lagi ku mengerti. Maaf, lagi ada conference call nih. Dad, nanti aku telepon balik ya. Lagi mau presentasi ke klien dari Jepang. PAP, duitnya cukupkan buat obat? Aku transfer lagi. Uang. Selalu tentang uang. Seolah-olah dengan mengirimkan sejumlah digit di rekening bank, mereka telah membayar lunas kewajiban mereka sebagai anak. Puncaknya adalah pada ulang tahunku yang ke-76 bulan lalu. Aku telah memesan makan malam kecil-kecilan. Ibu Sari dengan susah payah memasak semua masakan favorit keluarga. Kue ulang tahun sudah dipesan, dengan lilin berbentuk angka 70. Aku menunggu. Hingga jam 8 malam, tidak ada seorang pun yang datang. Rina mengirim pesan. Sorry, project di Bali molor. Happy birthday. Hadiahnya menyusul ya. Tommy menelepon sebentar. Happy birthday, Dad. Aku lagi pitching ke investor. Doain ya.
Aku transfer buat traktir-traktir. Adi bahkan hanya membalas pesanku dengan stiker Happy Birthday di grup keluarga. Aku duduk sendirian di meja makan yang penuh dengan makanan, menatap lilin yang semakin menciut. Perasaan hampa dan sakit itu lebih perih daripada rasa sakit fisik akibat strokeku. Ibu Sari, dengan mata berkaca-kaca, duduk di sampingku. Mari kita makan, Pak Warsito. Jangan disia-siakan, masakannya enak, katanya, suaranya lembut. Dia menyalakan lilin itu lagi dan menyanyikan, Selamat ulang tahun, dengan suara parau namun penuh hati. Saat itulah, keputusanku akhirnya bulat. Pak Warsito yakin tidak akan menyesal, tanya Ibu Sari, menarikku kembali ke masa kini. Yang saya sesali adalah membiarkan ini terjadi terlalu lama, jawabku. Warisan ini bukan sekadar tentang harta benda. Ini tentang pengakuan. Pengakuan untuk siapa yang benar-benar merawat, mendampingi, dan menyayangi saya di usia senja ini. Anak-anak saya sudah memiliki kehidupan mereka sendiri, karir mereka sukses. Mereka tidak butuh harta saya. Yang mereka kejar adalah tambahan dari apa yang sudah mereka miliki. Tapi untuk ibu, ini bisa menjamin hari tua ibu dengan tenang. Aku memandangnya, wanita yang bukan saudara sedarah, namun telah menunjukkan pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan uang. Ada satu hal yang saya minta, Bu, kataku. Apa itu, Pak? Tetaplah tinggal di sini, bersama saya, sampai waktu saya habis. Jangan pernah tinggalkan saya sendirian. Ibu Sari mengangguk, air matanya menetes. Saya tidak akan kemana-mana, Pak Warsito. Rumah ini sudah seperti rumah saya sendiri. Bapak sudah seperti keluarga. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu Sari bergegas membukanya, dan masuklah notaris Anton dengan tas kerjanya. Wajahnya profesional namun mengandung empati. Dia telah kupanggil untuk urusan ini sejak lama dan memahami seluruh situasinya. Selamat sore, Pak Warsito. Sapanya sambil menjabat tanganku. Semuanya sudah siap. Saya hanya perlu tanda tangan terakhir dari Ibu Sari dan Bapak sebagai saksi. Prosesnya berlangsung cepat. Aku menyaksikan Ibu Sari dengan tangan gemetar menorehkan tanda tangannya di atas dokumen-dokumen yang membuatnya menjadi pemilik sah dari hampir seluruh hartaku. Di mataku, dia tidak sedang mengambil sesuatu, tapi menerima sesuatu yang memang sudah seharusnya menjadi haknya. Setelah notaris Anton pergi, suasana kembali hening. Aku merasa sangat lega, seperti sebuah tugas berat akhirnya terselesaikan. Bagaimana jika suatu saat nanti, anak-anak Bapak mengetahuinya? Tanya Ibu Sari, masih tampak gugup. Biarlah itu urusan nanti, jawabku tenang. Mereka terlalu sibuk berburu harta warisan yang bahkan belum menjadi hak mereka. Biarkan mereka fokus dengan perburuan itu. Suatu hari, ketika mereka akhirnya punya waktu untuk melihat ke belakang, mereka akan menyadari bahwa harta terbesar bukanlah uang atau properti, tetapi waktu dan perhatian yang mereka sia-siakan. Aku memandang keluar jendela. Langit sudah berubah menjadi jingga keemasan. Pertanda hari akan segera berganti. Aku tahu, badai pasti akan datang ketika anak-anakku mengetahui keputusanku ini. Akan ada kemarahan, tuduhan, dan mungkin rasa sakit. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku telah memutuskan berdasarkan siapa yang telah memberiku cinta tanpa syarat di masa tuaku. Dan keputusan itu, aku yakin, adalah keputusan yang paling benar dalam hidupku. Aku mengambil kembali gelas tehku yang sudah mulai dingin. Ibu Sari segera beranjak. Biar saya ganti yang hangat, Pak. Tidak usah, Bu. Ini sudah cukup baik, ucapku sambil tersenyum. Lebih dari cukup.